Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di channel Abror Syafi'i. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan kisah tentang Nabi Adam alaihi salam setelah dihukum oleh Allah untuk menjadi penghuni bumi. Bagaimanakah kisahnya? Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini ya sobat. Yang sudah subscribe saya doakan masuk surga. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Anbiya mengungkapkan bahwa nama Adam memiliki arti anugerah Allah. Nama ini diberikan karena Nabi Adam dan Hawa menerima karunia berupa putra setelah kisah terbunuhnya Habil oleh saudaranya, Qabil. Allah memuliakan peristiwa ini dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah 27. Pentingnya peristiwa ini terletak pada munculnya amarah pertama di muka bumi setelah turunnya Nabi Adam ke dunia. Qabil harus memikul dosa pembunuhan tersebut hingga hari kiamat. Rasulullah menyatakan bahwa pembunuhan dengan zalim akan menimbulkan dosa bagi pembunuh dan ditanggung oleh keturunannya. Dalam hal baik dan buruk, perbuatan seseorang dapat memberikan dampak pada generasi berikutnya. Rasulullah juga mengajarkan bahwa siapapun yang memulai perbuatan baik akan mendapatkan pahala. Begitu pula sebaliknya. Terkait kisah Habil dan Qabil, Allah menggantikan Habil dengan keturunan yang dapat dipercaya, seorang nabi. Dalam hal ini, Nabi Syits dilahirkan sebagai nabi yang tunggal, tanpa saudara kembar. Seiring waktu, setelah peristiwa pembunuhan Habil, Nabi Adam menderita sakit sebelum wafat. Dalam wasiatnya kepada putranya Syits, Nabi Adam memberikan tali sutra yang berisi gambaran tentang para nabi dan pemimpin dunia. Selain itu, Nabi Adam memberikan beberapa helai rambutnya, memberi petunjuk bahwa ketika rambut-rambut itu memutih, ajalnya akan tiba. Pesan Nabi Adam tentang rambutnya yang akan memutih menjadi tanda dekatnya ajal, menjadi petunjuk kebijaksanaan dan pengetahuan Nabi terhadap takdir yang akan datang. Ini menggambarkan perjalanan hidup dan kepemimpinan yang akan diwarisi kepada putranya Syits. Nabi Adam juga memberikan cincinnya dan tabut yang berisi suhuf ilahi kepada putranya Syits. Dalam perang melawan Qabil, Syits menggunakan ilmu yang diajarkan secara rahasia oleh Nabi Adam, termasuk sihir dari Allah. Kemenangan Syits atas Qabil merupakan bukti pertolongan Allah. Kisah ini memunculkan berbagai aspek, termasuk perang pertama antara keturunan Nabi Adam. Qabil, sebagai saudara pembunuh, menjadi tawanan dan akhirnya dihukum. Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya wasiat dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi tua ke generasi muda. Ketika Nabi Adam dan Hawa wafat, Hawa meninggal setahun setelah Nabi Adam. Kedua makam mereka berdekatan, menandakan kebersamaan mereka dalam hidup dan kematian. Allah kemudian menurunkan 50 sahifah kepada Nabi Syits, yang menjadikannya orang pilihan sebagai nabi karena kecerdasan, keimanan, dan ketakwaannya. Dengan berbagai kisah ini, kita memahami pentingnya keturunan Nabi Adam dalam menjalani tugas kenabian, menjaga keturunan dengan ilmu dan warisan yang diberikan, serta peran unik setiap nabi dalam menyebarkan ajaran Allah. Semua ini menciptakan kerangka yang kuat untuk memahami peran keturunan nabi dalam sejarah dan ajaran Islam. Setelah perang melawan Qabil, Syits menggunakan kebijaksanaan dan ilmu yang diterimanya dari Nabi Adam untuk memimpin umatnya. Nabi Syits, sebagai pewaris wasiat kenabian, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kebenaran dan keimanan umat manusia. Dia meneruskan misi kenabian dengan membimbing umatnya dalam menjalankan perintah Allah. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Syits juga menerima wahyu dan petunjuk ilahi. Allah memberinya sahifah yang berisi ajaran dan tuntunan hidup.
Nabi Syeds menyampaikan ilmu ini kepada umatnya, memimpin mereka dalam kebenaran, dan memberikan peringatan tentang bahaya mengikuti jalan yang sesat. Ketika Hawa wafat, Nabi Syeds memahami pentingnya mempertahankan keteguhan iman dan tawakal kepada Allah. Dia menjadi pemimpin yang adil, memberikan contoh kepemimpinan yang bijaksana, dan memastikan umatnya tetap setia kepada ajaran Allah. Pesan Nabi Adam kepada Nabi Syeds tentang rambut yang akan memutih menjadi tanda ajal telah memberikan arahan pada umat manusia. Ini menjadi pengingat bahwa kehidupan dunia adalah sementara dan setiap insan akan kembali kepada Allah. Nabi Syeds mengajarkan umatnya tentang kehidupan akhirat, pentingnya amal soleh, dan persiapannya untuk menghadapi kematian. Dengan ketekunan dan keberanian, Nabi Syeds juga menghadapi berbagai ujian dan godaan dari setan. Dia berhasil mempertahankan umatnya dari pengaruh negatif dan melanjutkan perjuangan untuk kebenaran. Ini mencerminkan pentingnya memahami bahaya godaan setan dan menjaga iman dari serangan yang dapat menggoyahkan keyakinan. Dengan ketekunan dan keberanian, Nabi Syeds juga menghadapi berbagai ujian dan godaan dari setan. Dia berhasil mempertahankan umatnya dari pengaruh negatif dan melanjutkan perjuangan untuk kebenaran. Ini mencerminkan pentingnya memahami bahaya godaan setan dan menjaga iman dari serangan yang dapat menggoyahkan keyakinan. Kisah Nabi Syeds juga memberikan gambaran tentang keajaiban dan mukjizat yang dialaminya dalam memimpin umat. Dia mendapatkan bantuan dari Allah dalam bentuk pedang, kuda bernama Maimun, dan kebijaksanaan ilahi yang membuatnya berhasil dalam memimpin melawan kejahatan. Dengan ketekunan dan takwa, Nabi Syeds berhasil melahirkan generasi yang taat kepada Allah. Dia memberikan petunjuk tentang waktu-waktu ibadah, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, dan memperingatkan umatnya tentang bahaya maksiat. Semua ini menjadikan umatnya sebagai komunitas yang hidup dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Kisah-kisah tersebut membawa kita untuk memahami peran penting para nabi dan pewaris kenabian dalam menjaga ajaran Allah. Mereka tidak hanya sebagai pembawa wahyu, tetapi juga sebagai pemimpin yang membimbing umat dalam menjalani kehidupan yang benar dan bermakna. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Semoga kisah ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.